Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Sucimulyati dengan NPM 19 10 63 1110078. Pendidikan Agama Islam kelas 6B. Di sini saya akan membuat video tugas UTS hadis Tarbawi. Materi yang akan saya bawakan adalah hadis tentang toleransi. Salah satu agenda besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Tetangga untuk mewujudkan kesatuan dan persatuan bangsa tersebut salah satunya adalah masalah kerukunan umat beragama dan kerukunan bangsa, kerukunan internal beragama, kerukunan antar utama beragama, dan kerukunan antar utama beragama dengan pemerintahan. Kerukunan itu bukan barang gratis. Ada pengalaman sejarah kelam di mana kerukunan pernah terkoyak di negara ini. Bukan hanya harta benda manusia tak bersalah juga ikut menjadi korban. Kita sebagai masyarakat harus berperan serta secara aktif dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara. Kita juga harus menjaga keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat, berpartisipasi dalam menjaga kerukunan, di mana saja kita berada dan kapan saja waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. An Anis radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wallazina nafasi biyadihi la yu'minu ba'du hatta yuhibba li jadihi ma yuhibbu lin nafsihi, yang artinya dari Anas radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah yang jiwaku di tangannya, tidaklah beriman seorang hamba sehingga dia mencintai tetangganya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Muslim dan Abu Ya'la. Melalui hadis ini Rasulullah SAW mengajak pada umat Islam untuk saling menghargai, saling menghormati, dan saling mencintai di antara sesama. Toleransi sangatlah penting dalam kehidupan manusia, baik dalam berkata-kata maupun dalam bertingkah laku. Dalam hal ini, toleransi berarti menghormati dan belajar dari orang lain, menghargai perbedaan, menjembatani kesenjangan di antara kita sehingga tercapai kesamaan sikap. Toleransi merupakan awal dari sikap menerima bahwa perbedaan bukanlah suatu hal yang salah. Justru perbedaan harus dihargai dan dimengerti sehingga sebagai kekayaan. Misalnya perbedaan ras, suku, agama, adat istiadat, cara pandang, perilaku, dan pendapat. Dengan perbedaan tersebut, diharapkan manusia dapat mempunyai sikap toleransi terhadap segala perbedaan yang ada dan berusaha hidup rukun, baik secara individu dengan individu dengan kelompok masyarakat, serta kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat yang lainnya. Terkait pentingnya toleransi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam firman surat Yunus ayat 40. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum may yu'minu bih wa minhum man la yu'minu bih. Wa rabbuka 'allamu bil mufsidin. Yang artinya, dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman pada Al-Quran, dan di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya, sedangkan Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kadzabuka faqul li'alam amali walakum amalukum antum bariyuna mimma a'lamu wa ana bari'u mimma ta'malun, yang artinya, dan jika mereka mendustakan kamu, maka katakanlah bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu berlepas diri terhadap apa yang aku kerjakan dan aku pun berlepas diri terhadap apa yang kamu kerjakan.
Pada Quran Surat Yunus ayat 40, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa setelah Nabi Muhammad SAW berdakwah, ada orang yang beriman kepada Al-Quran dan mengikutinya serta memperoleh manfaat dari risalah yang disampaikan, tapi ada juga yang tidak beriman dan mereka mati dalam kekafiran. Pada Quran Surat Yunus ayat 41, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penegasan kepada Rasul-Nya bahwa jika mereka mendustakanmu, katakanlah bahwa bagiku pekerjaanku dan bagi kalian pekerjaan kalian. Kalian berlepas diri dari apa yang aku kerjakan dan aku berlepas diri terhadap apa yang kalian kerjakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Adil dan tidak pernah zolim, bahkan dia memberikan kepada setiap manusia sesuai dengan apa yang diterimanya. Dari penjelasan ayat tersebut dapat disimpulkan hal-hal berikut. Yang A, umat manusia yang hidup setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW terbagi menjadi dua golongan. Dua golongan umat itu yang pertama adalah golongan ada umat yang beriman terhadap kebenaran Rasulnya dan kitab yang disampaikan Nabi Muhammad SAW. Kedua adalah golongan umat yang mendustakan kerasulan Nabi Muhammad SAW dan tidak beriman kepada Al-Quran. Yang B, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui sikap dan perilaku orang-orang beriman yang selama hidup di dunia senantiasa bertakwa kepadanya, begitu juga orang kafir yang tidak beriman kepadanya. Yang C, orang beriman harus tegas dan berpendirian teguh atas keyakinannya. Ia tegar meskipun hidup di tengah-tengah orang yang berbeda keyakinan dengannya. Ayat di atas juga menjelaskan perlunya menghargai perbedaan dan toleransi. Cara menghargai perbedaan dan toleransi antara lain tidak mengganggu aktivitas keagamaan orang lain. Rasulullah SAW bersabda, Ani bin Amri radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW qala khairul ashabi indallaha khairuhum li sahibihi wa khairul jibrani indallahi khairuhum li jarih. Yang artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baiknya sahabat di sisi Allah SWT adalah yang paling baik di antara mereka terhadap sesama saudaranya, dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang paling baik di antara mereka terhadap tetangganya. Penerapan toleransi terhadap umat agama lain maupun tetangga harus ditetapkan dalam kehidupan setiap hari. Berikut ini beberapa bentuk penerapan sikap toleransi. Saling menghormati, memuliakan, saling tolong-menolong terhadap sesama tetangga. Yang kedua, saling membantu keperluan tetangga. Yang ketiga, tidak memaksakan keyakinan kepada orang lain karena tidak dibenarkan agama dan akal sehat. Yang keempat, sabar dalam menghadapi sikap orang-orang yang sangat Islam, sebagaimana para rasul terdahulu. Yang kelima, bergaul dengan sesama tanpa membedakan agama. Terima kasih, sekian materi yang dapat saya bawakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.